Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Indah Asih Sulistia. Baik, di sini kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah. Tahukah kalian apa itu tawakal? Kata tawakal pastinya sudah sering kita dengar sehari-hari. Bahkan mungkin Anda kerap memberikan masukan atau nasihat kepada sesama umat muslim agar tawakal saat cobaan hidup menerpa. Kita juga perlu mengetahui lebih dalam perihal tawakal karena tawakal merupakan bagian ajaran Islam yang sangat penting. Tawakal merupakan satu di antara sikap terpuji yang sebaiknya dimiliki oleh umat muslim. Jadi, pengertian tawakal secara umum ialah berserah diri kepada Allah. Sedangkan dalam agama Islam, pengertian tawakal sendiri berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan apa saja keutamaan tawakal. Tawakal diyakini mempunyai keutamaan yang berguna bagi seorang muslim yang menjalankannya. Adapun beberapa keutamaan tawakal menurut pandangan Islam. Yang pertama, memperoleh kecukupan dari Allah. Orang yang bertawakal dijamin mendapatkan rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini lantaran orang yang bertawakal telah menyerahkan diri kepada Allah sehingga dia akan meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki untuk umatnya. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Tawakal menjadi satu di antara bagian dari keimanan seorang muslim. Yang ketiga, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Keutamaan tawakal selanjutnya bagi seorang muslim adalah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 41-42 yang artinya berbunyi, "Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal." Yang keempat, terhindar dari godaan setan. Keutamaan lain bertawakal adalah membuat seorang muslim terhindar dari godaan setan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan setan mendekati manusia yang beriman dan berserah kepadanya. Tawakal juga ada dua macam. Yang pertama, tawakal kepada Allah semata. Tawakal kepada Allah semata adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah. Perintah tawakal dapat ditemui di beberapa ayat dalam Al-Quran. Satu di antaranya terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 51. Menurut ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa iman akan menjadi sempurna apabila tawakal hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah juga dibagi menjadi dua macam. Apa saja? Yakni tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah. Contohnya adalah menyerahkan urusan rezeki dan pertolongan kepada arwah para kiai yang sudah wafat dan patung berhala. Hukum dari tawakal tersebut adalah haram. Lalu, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia. Contohnya, menyerahkan masalah keamanan, perekonomian, dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkannya kepada Allah. Setelah kita tahu tentang tawakal, kita juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, menjadikan kita bersyukur jika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersabar apabila mendapatkan musibah. Dan membuat kita selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan, lalu membuat kita terus berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima, sehingga kita menjalankannya dengan rasa ikhlas dan ridho. Setelah berbincang mengenai tawakal, kita tahu hikmah yang baik yang dapat kita petik. Saya Indah ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berbincang mengenai tawakal, kita akan tahu hikmah yang baik yang bisa kita petik. Saya Indah ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.